Jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi perajin piala. Aneka bentuk piala di Jombang, Jawa Timur kebanjiran orderan untuk berbagai pesanan acara lomba Agustusan. Bulan Agustus jadi bulan pembawa berkah bagi sejumlah pengusaha seperti yang dialami Rio Febrian, warga Kelurahan Kalibungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang menjalankan usaha pembuatan piala sejak tahun 98. Di bulan kemerdekaan ini, pemesanan piala meningkat pesat. Sebab banyaknya acara perlombaan yang digelar masyarakat dengan salah satu hadiahnya dengan pemberian piala. Di hari biasa bisa memproduksi 1.000 buah per hari. Di Agustus ini meningkat hingga 3.000 piala per hari dengan omset mencapai 3 hingga 5 juta rupiah per harinya. Untuk pemesanan kita sudah mulai ada peningkatan sebesar sekitar 20% untuk saat ini, karena untuk bulan Agustus untuk peak dan prime untuk waktu piala itu di perkiraan pertengahan sampai akhir itu yang dominan di piala pemesanan yang terbanyak. Berbahan dasar fiberglass, akrilik, dan logam, bentuknya pun bisa disesuaikan dengan keinginan pemesan. Pesanan tidak hanya datang dari Jombang, tapi juga datang dari berbagai daerah lain hingga luar Pulau Jawa. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kini pemutaran musik di ruang komersil wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Bila tidak mengikuti aturan, maka pemerintah akan mensanksi pelaku usaha terkait. Bila sebelumnya kita terbiasa mendengarkan musik saat makan di restoran, kini tak bisa lagi dilakukan. Restoran, kafe, hingga hotel tak lagi memutar lagu-lagu terkini. Lantaran pemerintah mulai memberlakukan aturan pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik komersial wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan nantinya tidak hanya ruang terbuka, platform musik juga akan diharuskan membayar royalti. Kalau itu kan ketentuan undang-undang, ya kan? Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, kepada siapa, semua sama. Pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lagu-lagu yang dikenakan royalti tidak hanya lagu Indonesia, tetapi juga lagu internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu mulai kemarin pembelian emas batangan di bawah 10 juta rupiah oleh warga bebas pajak. Kini rakyat bisa bernafas lega karena mulai kemarin warga atau perorangan yang membeli emas batangan tidak dikenakan pajak. Bebas pajak ini diterapkan untuk pembelian di toko emas resmi, Antam, dan Pegadaian. Namun pembelian tak boleh melebihi dari 10 juta rupiah. Jika nilai transaksi lebih dari 10 juta rupiah, maka akan dikenakan pajak sebesar 0,25% dari harga pembelian. Sementara itu pemerintah mengenakan pajak 0,25% untuk pembelian emas impor yang dilakukan oleh Billion Bank, perusahaan atau pedagang lain. Penguatan PPA pasal 22 atas pembelian emas batangan. Kemudian manfaat yang kedua, beban lembaga jasa keuangan akan berkurang dengan diturunkannya tarif PPA pasal 22 atas pembelian emas batangan oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulian dari yang semula 1,5% ke 0,25%.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Studio Sore. Mengawali segmen pamungkas, kami hadirkan kembali 3 berita utama pilihan redaksi. Erupsi Gunung Leotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berdampak dengan penutupan operasional Bandara Frans Seda Maumere, Kabupaten Sika. Ini disebabkan oleh sebaran abu vulkanik dari Gunung Leotobi laki-laki yang menutup ruang udara penerbangan. Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai 22 Juli hingga 31 Agustus 2025. Penetapan status siaga Karhutla didasarkan pada prediksi cuaca dari BMKG dan data 35 kejadian kebakaran lahan yang telah terjadi. Tangis Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pecah saat Sekjen PDIP Hasto Kristianto hadir dalam kongres partainya di Nusa Dua Bali. Seperti diketahui, Hasto baru saja menghirup udara bebas usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Memasuki akhir pekan, Anda dan keluarga bisa menghabiskan waktu dengan berwisata kuliner di kawasan Bandung. Di sini terdapat mie kocok yang dipadukan dengan sumsum yang dibakar langsung dengan arang. Makanan berkuah selalu jadi primadona bagi pecinta kuliner, salah satunya di Gor Pajajaran, Kota Bandung, Jawa Barat. Terdapat salah satu makanan khas yang diburu para pecinta kuliner, namanya mie kocok cepai. Dengan kuah kari kaki sapi yang khas, makanan asal Bandung ini selalu ramai pengunjung. Selain kikil menemani makan santap Anda, para pengunjung juga disuguhkan sumsum di dalam balung atau tulang kaki sapi berukuran jumbo. Tak heran bila sedotan dibutuhkan untuk menyedot gurihnya sumsum yang ada di dalam balung. Bahkan untuk menambahkan kenikmatan, pedagang juga menjadikan arang sebagai bahan bakar untuk memasak mie kocok sejak tahun 80. Untuk mie kocok ini kan udah legend banget ya. Udah pasti rasanya tuh nggak bohong, enak, gurih, terus porsinya pun banyak banget. Dan ini pun sangat mantap sih rasanya, terus ikannya juga empuk. Terus yang ngebedain dengan mie kocok lainnya sini apa sih Teh? Kalau di sini sih pemasakannya sih saya lihat dari arang sih kayak masih tradisional, tradisional gitu. Jadi ada aroma arang-arang gitu. Jadi khas gitu. Hanya dengan Rp28.000 per mangkuk, pengunjung juga sudah bisa menikmati mie kocok serta tulang sumsum kaki sapi di kedai ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, dalam memperingati Hari Anak Nasional 2025, Transjakarta menggelar acara Sky Playground di halte Tosari. Di Sky Playground, anak-anak bisa bermain dan belajar di akhir pekan. Sejumlah anak-anak tampak antusias mengikuti acara Sky Playground di anjungan halte Tosari lantai 2 di Jakarta Pusat. Acara oleh Transjakarta ini mengajak anak-anak untuk belajar dan main, yang turut ditemani orang tua mereka. Sky Playground menyediakan beberapa zona hiburan dan edukatif, mulai dari zona literasi, zona kreatif, hingga zona sains. Tak hanya itu, Sky Playground juga menyediakan sarana berkeliling menggunakan bus wisata atap terbuka. Acara pertama bagi Transjakarta, acara ini diadakan dalam menyambut dalam rangkaian Hari Anak Nasional ya di tahun ini. Sementara Transjakarta ini sudah mengadakan event Hari Anak Nasional dari tanggal 19 lalu, terus tanggal 23, tanggal 26, dan ini adalah penutupnya di tanggal 2 dan tanggal 3 Agustus 2025, seperti itu. Karena kan ini sebenarnya bagus banget ya untuk wadah anak-anak untuk mengapresiasi dirinya sendiri, mengekspresikan dirinya sendiri, maunya seperti apa dituangkan dalam bentuk gambar dan warna ini. Mungkin ini ya, karena ini tempatnya kan di atas, jadi kurang adem aja gitu aja. Tapi overall sih udah bagus banget kok, udah seru gitu.
Acara ini digelar sebagai bentuk peringatan Hari Anak Nasional dan mengedukasi anak-anak soal penggunaan transportasi umum. Dari Jakarta, Sahriza Zazki, Rizky Saludin, iNews melaporkan.